rindu untuk Pak Richard bisa memberikan saya akses untuk presentasi. Sudah, Pak. Oke, sudah Pak Richard. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, di dalam 2 kali materi Katekismus Westminster yang telah dikhotbahkan dan 2 kali pula yang juga sudah diperdalam di Bible Class, kami bersyukur untuk respon daripada jemaat kita, baik keluarga inti, ya, ataupun yang menjadi bagian single parent, maupun yang personal dari keluarga GKK Tenggilis Mejoyo. Kami para hamba-hamba Tuhan telah mengambil tanggung jawab untuk menjadi mentor, memimpin, mengarahkan kelompok-kelompok yang sudah dibagi. Dan di dalam kerja yang diberikan tanggung jawab oleh majelis untuk membawa arah gereja selama 4 tahun ini, tentunya kami tidak berdiri sendiri. Kami tim Propata yang sebutannya bersinergi dengan Departemen Pemuritan. Kami yakin sepenuhnya ide-ide gagasan Departemen Pemuritan telah membangun kami. Dan oleh sebab itu, pertemuan malam ini tidak jauh-jauh adanya satu sumbangsih yang kami waktu merapatkan mempersiapkan acara ini, Pemuritan telah mengambil peran. Jadi kita bersyukur juga untuk Departemen Pemuritan. Bapak Ibu jangan lupa, kita punya Departemen Pemuritan di gereja kita yang akan mengontrol, kemudian juga akan memonitor seluruh adanya kegiatan pemuritan di gereja, termasuk pemuritan keluarga secara global, general, maupun nanti pemuritan secara eksklusif atau kelompok kecil, yaitu KTB sebutannya, atau care group. Ya, ini sekaligus untuk mempromosikan dan mereview akan adanya Departemen Pemuritan. Jadi, Bapak Ibu, kita bersyukur untuk hal ini. Nah, Bapak Ibu, acara kita pemuritan keluarga dengan tema mulai aja dulu. Mulai aja dulu. Ide ini, gagasan ini, pilihan dari beberapa tema yang muncul, dan ini juga diskus waktu bersama dengan Departemen Pemuritan ketika kami saling mempertajam. Maka kata ini telah Tuhan, istilah di dalam bahasa teologi itu diwahyukan, dan kami memakai. Apanya yang dimaksud dengan kalimat mulai aja dulu? Mulai aja dulu. Bapak Ibu, mulai aja dulu di sini ternyata kami menemukan hal-hal yang bisa muncul ketika pemuritan keluarga itu terjadi. Yang pertama, beberapa yang muncul, yang pertama kita perhatikan, kapan waktu yang paling efektif? Kapan waktu yang paling efektif berdiskusi dengan keluarga? Entah itu hari, jam, gitu ya. Kita berbicara tentang masalah waktu. Dan di sini yang efektif untuk berdiskusi, membicarakan firman Tuhan. Bapak Ibu, kita tidak pernah memberikan sebuah patokan. Harus hari Minggu setelah ibadah langsung. Ada memang yang melakukan begitu. Bahkan di tim arahan gereja kami ada yang men-sharingkan begitu. Jadi setelah ibadah, satu keluarga ini dipimpin oleh ayah melakukan acara pemuritan keluarga. Namun ada juga yang lain malah di tengah-tengah minggu, ya Rebo. Kalau kami malah di ujungnya, ini ada Bu Eni ya, kami pernah melakukan di ujungnya, mau mendekati minggu lagi. Tetapi jangan lupa, ya, kalau saya boleh membagikan pengalaman saya bersama Bu Heni dan Pepe dan Ica, kadang-kadang di mobil kami berbicara, kami di meja makan berbicara. Jadi Bapak Ibu ingat ada hal-hal yang positif yang muncul sejak pandemi ini. Dulu kita tidak pernah bisa makan bareng. Ingat waktu masa-masa normal, anak-anak pulang sekolah siang, bahkan bisa menjelang tengah hari. Kami, maksud saya dengan penginjil ini makan berdua atau satu anak yang sudah pulang duluan. Tapi sejak pandemi kami makan bersama dan seringnya makan bersama. Dan disitulah membahas tentang hal-hal yang aktual, entah itu studi, entah itu pengalaman relasi dengan teman ataupun pelayanan. Dan di meja makan itulah tempat yang efektif untuk berbicara. Dan selalu kami menghubungkan dengan firman. Apa kata firman? Di mobil, apalagi kami kadang-kadang debat, diskusi. Ya, saya dengan penginjil Heni, anak-anak nanti yang jadi juri, stop, stop, stop. Nah, hal itu yang mari kita ciptakan. Tidak ada patokan khusus. Jadi kalau dikatakan di dalam pertanyaan yang saya bisa kumpulkan dari beberapa jemaat yang menanyakan, kapan sih waktu yang efektif? Tidak ada patokan. Sifatnya fleksibel, hari dan jamnya, waktunya. Tetapi di sini juga berbicara tempat, ya tempat entah itu di rumah sendiri, di meja makan, tempat ada di ruang studi anak atau di kamar salah satu anak atau orang tua, ruang tamu, di mobil. Tetapi arahannya jelas.
kita sedang mendiskusikan dan didasari oleh firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, ada beberapa mungkin teman yang akan juga merespon, "Oh Pak, waktu saya melakukan pemuritan keluarga ini, hari dan jamnya rawan tuh. Waktunya kami mau tidur." Nah, Bapak Ibu, saran, tips, ya, tips ini. Pakailah waktu yang benar-benar efisien, efektif, produktif. Dan ini dibalutnya adalah dengan komitmen. Komitmen. Tanpa komitmen, pasti akan lewat. Tetapi ingat, waktu berbicara komitmen, jangan sampai jatuh kepada satu paham legalistik. Artinya, strict, harus melakukan. Kalau tidak, berdosa. Kalau tidak melakukan, ada tekanan rasa bersalah. Oh tidak, Bapak Ibu. Ini kita benar-benar enjoy, penuh sukacita, penuh dengan hal-hal yang membuat kita itu antusias untuk merenungkan firman. Jadi masalah hari, waktu, dan tempat ini, ciptakanlah, pikirkanlah, desainlah, dan buatlah dengan suatu strategi yang intinya, aku ingin mengajak istri, anakku, dan aku sendiri dekat kepada Tuhan. Jadi, ketika kami mempersiapkan bagian ini, mencoba memberikan suatu rangkuman, hal-hal apa saja yang bisa muncul, dan kita memberi tipsnya. Yang pertama di bagian ini, kapan waktu yang paling efektif untuk berdiskusi dengan keluarga? Nah, Bapak Ibu, saya rindu bagian ini. Kalau saya tadi sharing sudah membuka diri dari saya. Adakah Bapak Ibu yang memiliki kendala, tantangan, atau bertanya di bagi poin satu ini? Atau punya pengalaman saja? Oh, saya juga waktunya enggak strict, tapi saya juga punya jadwal rutin. Oh, silakan. Adakah Bapak Ibu yang ada di ruang Zoom ini? Silakan. Di poin satu ini, silakan ada yang sharing dulu. Dari 27 ruang Zoom. Saya mungkin bolehkah Pak Suci? Oh iya, penginjil Joe, silakan. Ya, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Ya, mungkin saya juga sebagai tim hamba Tuhan juga beberapa kali mendengarkan ya tentang konsep pemuritan keluarga ini. Susah, nggak ada waktu, begitu. Nah, kalau dari keluarga saya sendiri, saya dengan Michelle ya, saya berdua, kami memang punya waktu-waktu khusus untuk quality time Bapak Ibu. Jadi mungkin bukan secara rutin setiap hari, walaupun saya ada juga waktu doa dengan Michelle ya. Tapi saya seringkali justru pakai waktu pemuritan keluarga itu di waktu yang lebih efektif ketika saya bisa heart to heart dengan istri saya. Saya itu punya kebiasaan yang cukup unik. Seringkali malam-malam kami pergi gitu ya, walaupun ini tidak baik untuk kesehatan saya ya, tambah gendut tapi keluar kadang-kadang cari makan atau apa gitu ya, atau mungkin kalau sudah malam juga cuman keliling naik mobil gitu ya, nyetir keliling kota gitu. Nah, tapi di momen itu saya bisa betul-betul heart to heart dengan istri saya. Nah, mungkin saya kalau boleh sharing, saya memakai momen itu untuk katekismus Westminster ini. Jadi saya membahas tentang gimana pengalaman beberapa hari ini baca Alkitabmu, apa yang kamu dapat dari Tuhan, lalu mulai dengan konteks keluarga saya sedang ada pergumulan apa, saya cerita, istri saya juga cerita, begitu mungkin. Kalau dari keluarga saya justru cari waktunya seperti itu. Begitu Pak Suci. Baik, terima kasih. Ini untuk hamba Tuhan. Mungkin dari jemaat ya. Jemaat yang mungkin ingin membagikan sesuatu pengalaman. Siapakah yang bersedia? Sukarelawan? Kalau enggak, boleh saya tunjuk. Ya. Saya Pak Suci. Oh, kaget saya, Ibu Esther. Silakan, Bu. Terima kasih. Selamat malam, puji Malam. Tuhan. Malam ini kita bisa bertemu dalam pemuritan. Iya. Seperti ini, Pak Suci. Semua saya di dalam apa yang diadakan gereja ini, saya senang sekali ya. Cuma di tempat saya, di rumah saya, di rumah tangga saya tidak bisa melakukan semuanya itu. Karena saat ini yang setiap doa, setiap ibadah, setiap ada Zoom gini, cuma saya sendiri.
Jadi ya saya merasa tidak bisa menjadi anak Tuhan, membuat mesbah keluarga. Yang sebenarnya aku ada kerinduan untuk itu. Beberapa tahun yang lalu anak saya masih sekolah semua, kita sempat bisa setiap malam itu doa bersama dan sebagainya itu bisa. Tapi saat ini masing-masing mereka sudah lepas kendali dari saya, dari iman saya. Terus di sini saya mau nanya kepada Pak Pendeta. Itu kalau menurut Pak Pendeta itu saya ini kurang doa atau bagaimana, minta tolong nanti saya dibimbing itu kalau memang kerinduan saya itu untuk terus ya keluarga ini tetap bersatu di dalam Tuhan. Sesuai iman waktu kecil-kecil anak-anak semua itu rajin. Tapi sekarang ini satu rumah itu setiap ibadah, setiap ada Zoom gitu, cuma saya sendiri. Nita di rumahnya sendiri. Nah, Nita juga saat ini nih kurang ada keinginan untuk ibadah dan semuanya itu, padahal saya enggak lepas-lepas ya, saya ini ngontrol anak-anak, ayo itu selalu seperti itu. Nah, kalau suami itu jam gini sudah tidur. Jadi itu saya mau nanya Pak, maaf, itu gimana ya Pak ya? Saya yang kurang berdoa atau kok sampai seperti itu loh, bagaimana? Padahal kecilnya seperti semuanya ada kerinduan untuk datang kepada Tuhan, tapi sekarang ini saya sendiri gitu loh. Baik, saya tahu poinnya Terima Bu Esther kasih, ya. terima Ya, kasih enggak ya. apa-apa Bu Esther. Jadi Bu Esther sudah membuka sharing ini kerinduannya untuk mesbah keluarga, hari, waktu, tempat yang dulu sempat pernah waktu kecil ya. Tapi sekarang sudah gede, sudah besar anak-anaknya dan sudah berumah tangga. Bapak Ibu, bahkan tadi sudah mengatakan undur dari iman, sharing pribadi, tapi Bapak Ibu Esther sudah membuka kepada kami semua ya. Kalau saya tahu benar pergumulan Bu Esther gak mudah Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu, perjuangan Bu Esther terus setia dan berdoa, itu tips yang saya katakan sekaligus mengingatkan. Beberapa kali, terutama si Nita masih mau datang ibadah. Ya, setiap ibadah saya perhatikan. Dipaksa itu Pak Suci. Ya, memang paksaan awalnya, tapi memang sekali lagi tanggung jawab mereka ya Bu Esther, mereka sudah gede ya, mereka sudah, orang bilang tuh akil balik. Nah, keputusan di tangan mereka. Ibu tidak sia-sia menabur firman, mendampingi sejak kecil, memang istilahnya gelo, prihatin dan sedih ya. Tetapi sekali lagi keselamatan adalah tanggung jawab pribadi, Bu. Tanggung jawab pribadi. Sekalipun hati Ibu teriris, hati Ibu pilu, prihatin, tetapi Roh Kudus tidak akan pernah meninggalkan. Ya, tips yang jelas pasti adalah berdoa Bu. Ini klasik kasarnya bahasanya kok klise ya, berdoa. Keteladanan Ibu. Keteladanan Ibu, cinta kasih Ibu, seorang mama itu Tuhan yang akan memperhitungkan itu. Ya Ibu ya. Nanti kalau lebih detail lagi, nanti kita bisa terus intensif ya. Jadi itu Ibu Esther sharingnya. Oke, kita lanjutkan bagian yang kedua yang ingin saya tampilkan untuk kita bisa dibekali Bapak Ibu. Setelah kita melihat apa yang terjadi di poin pertama tentang waktu. Yang kedua berbicara tentang apa? Berbicara tentang hal ini. Bagaimana peka terhadap momentum yang tepat untuk memulai? Kita baru 2 kali Katekismus Westminster, baru 2 kali kegerakan pemuritan keluarga dilaksanakan di gereja kita. Apakah kita harus menunggu sampai benar-benar paham, ngerti arahan gereja ini, nilai, manfaat, dan sebagainya? Bapak Ibu, pemuritan keluarga yang dilakukan secara global di gereja kita
baik untuk keluarga inti maupun keluarga dalam arti gereja anggota GKKA, ini pula yang menjadi support ya, menjadi bagian integral dengan Departemen Pemuritan. Tadi di depan saya katakan, pemuritan adalah bagian dari gereja kita untuk memonitor, untuk mengkontrol. Dan ini sudah menjadi bagian yang menyatu. Maka itu Bapak Ibu, apakah harus nunggu gitu ya? Kapan kegerakan Roh Kudus? Nggak perlu nunggu. Ini Tuhan berikan, tidak ada yang kebetulan. Momentumnya mencari waktu, berkaitan dengan waktu, yang poin 1 tadi. Bukankah besok itu adalah, kalau budaya Chinese, adalah Imlek yang esok harinya, di hari Selasa, adalah budaya kumpul. Kumpul bersama, keluarga, kerabat, saudara, makan bareng. Dan disitulah memang mungkin kita terasa asing ya. Kok kita bisa bicarakan tentang firman, kita bicara tentang kebenaran sebagai pribadi Kristus yang hadir di tengah-tengah keluarga. Tetapi itu kita nggak cari waktu lagi. Kita nggak cari-cari momentum yang harus diadakan. Tetapi melalui acara apa? Besok makan-makan. Besok kumpul-kumpul. Entah itu makannya keluarga inti, atau ada engkongma, ada keponakan saudara lebih besar. Justru Tuhan hadirkan momentum ini spesial yang saya nggak tahu ketika kami merumuskan ini, mengingatkan waktu yang khusus ini Tuhan berikan saudara. Jadi kalau 2 waktu acara mungkin belum dilakukan, ini Bapak Ibu, besok kita bisa melakukan secara perdana yang ketinggalan untuk membicarakan. Yang pertama, saya ingatkan pertanyaan pertama, apa tujuan hidup manusia? Yaitu memuliakan Tuhan dan menikmati persekutuan. Yang kedua, bagaimana caranya, dan kita diperjelas melalui firman. Menuntun hidup kita kepada firman, cara-caranya itu. Nah, itu bicarakan secara mengalir, secara natural. Dan tentunya dengan makan. Keakraban, kecintaan keluarga itu muncul. Nah, lebih detail lagi, kebetulan yang mendalami budaya Chinese dan yang paham adalah penginjil Rusli. Silakan penginjil Rusli menceritakan momentum ini, ide ini disampaikan kepada kita secara singkat, padat, dan jelas. Silakan penginjil Rusli. Iya, Pak Suci, rekan-rekan sekalian, menurut saya kita bisa pakai momen ya yang apa ya, yang spesial gitu ya. Misalkan yang paling dekat ini adalah malam tahun baru gitu ya di dalam Xinjia gitu. Nah, kita tahu bahwa ini adalah satu momen yang menurut saya mudah gitu ya untuk boleh mengajak keluarga kumpul. Nah, kalau hari-hari biasa mungkin kita bukan tidak bisa sih, tapi mungkin ada banyak kendala menyamakan waktu gitu ya. Nah, kalau kita yang sudah memulai ada waktu kumpul dengan keluarga kita dan sebagainya, saya kira itu tidak ada kesulitan. Tetapi misalnya kita belum memulai ya, sesuai dengan kita punya tema malam ini, mulai aja dulu, maka saya melihat momen itu menjadi satu hal yang sangat menolong gitu ya, sangat menolong kita sehingga kita bisa mengajak keluarga kita dengan lebih mudah gitu. Nah, lalu bagaimana kalau misalkan momen itu ada misalnya Xinjia ya, contohnya seperti ini. Kalau di dalam khususnya kalau di dalam Xinjia Chinese Imlek ini, kita akan lihat bahwa orang tua pada poin ini sangat mendapatkan perannya ya, kita sebagai papa, mama. Nah, pada momen ini anak-anak pasti sejauh manapun mereka berada di apa ya, kalau kondisi sekarang mungkin kalau bisa sama-sama di dalam keluarga oke, nggak masalah. Tapi momen yang jauh, misalnya mereka ada di luar kota, luar negeri, anak-anak yang sudah dewasa, saya kira mereka pun bisa ya, bisa melalui sekarang kan ada Zoom, ada juga mungkin bisa manfaatkan WhatsApp call dan sebagainya. Nah, kita memulai apa? Mulai momen itu kita mulai dengan cara yang menurut saya yang natural ya, yang natural. Jadi bukan sesuatu yang kita bilang, wah kita kumpul-kumpul kemudian kok orang tuanya kok baik ya. Bukan momen yang itu. Karena kita juga pemuritan keluarga, kita bukan mau mencapai bahwa orang tua kok baik anak-anak. Bukan ke sana ya. Tapi kita mau bertumbuh bersama, itu poinnya, bersekutu bersama, mengasihi Tuhan ya, dan dengan apa? Dengan kita mengasihi keluarga kita. Nah, jadi saya mengusulkan misalnya dalam hal seperti kita yang kita boleh start ya, kita mulai dengan cara apa, misalnya setelah malam itu kumpul,
kita boleh mungkin mengucap syukur bersama, dimulai dengan doa bersama, lalu kita mulai bertanya, kamu doain apa, ini dan seterusnya. Jadi papa mendoain misalnya anak yang pertama, kemudian mama kemudian mendoain anak yang kedua boleh mendoain papa. Anak pertama boleh doain mama, dan gitu ya, maksudnya kita kreatif lah. Nah, di sana itu mulai tercipta satu persekutuan yang berjalan secara natural gitu. Nah, di tengah perbincangan itu misalnya berkaitan dengan kita mulai dengan ucapan syukur. Nah, panduan yang diberikan ya, misalnya seperti pertanyaan pertama, tujuan kita, Alkitab sebagai panduan, itu memperlengkapi kita sebagai orang tua. Memperlengkapi kita sebagai orang tua, karena kita ngerti, tapi di dalam pembicaraan saya mengusulkannya kita itu sebagai panduan yang sifatnya itu boleh menolong kita. Tapi ketika anak-anak mulai menyatakan satu sharing, ucapan syukur dan sebagainya, kita bisa masuk itu di tengah-tengah semua itu sambil mengingatkan begitu ya, mengingatkan bagian ini, bersyukur untuk ini dan seterusnya ya. Nah, mungkin itu sekilas dari saya. Makasih Pak Suci. Ya, terima kasih Penginjil Rusli. Nah, kita lihat sekarang langsung kepada contoh-contoh keluarga yang boleh menjadi relawan satu saja. Pak Bing, bagaimana Pak Bing? Saya menebak ini, Pak Bing ada keluarga yang kumpul, yang bisa diajak untuk juga sharing tentang kebenaran firman dan pemuritan keluarga. Bagaimana Pak Bing? Momentum selain memang Imlek ya, budaya Imlek, atau mungkin waktu acara apa? Di meja makan kah? Atau waktu bersama istri anak-anak? Pengalaman apa Pak Bing ketika membahas mencari momentum ini? Pak Bing boleh? Ya, malam semua. Malam. Pengalaman saya pribadi selama pandemi ini, saya sudah sering share di persekutuan doa juga. Ya, kita punya waktu, karena mungkin anak-anak saya juga masih belum berkeluarga ya. Ya, setengah diktator juga sih. Jadi harus dipaksa juga. Kalau nggak gitu kan anak-anak zaman now ini kan kalau mau dipaksa, kalau nggak dipaksa cuman diem-diem gitu aja ya. Iya, tapi wujudnya nggak kelihatan. Jadi harus didiktator juga, setengah diktator. Saya paksakan untuk setiap malam, entah cuma 5 menit atau 10 menit, ya doa bergiliran, doa bersama. Itu satu. Terus saya tertarik dengan tadi apa yang Bu Esther sharekan tadi. Gimana kalau anak-anak saya sudah menikah, anak menantu. Sebetulnya dengan kemajuan teknologi, tidak ada yang sulit, Bu Esther. Kalau boleh saya kasih sedikit tips. Ya. Melalui WA, video call kan bisa. Jadi sekalipun kita berbeda lokasi, dimanapun, kalau memang ada keniatan, ayo kumpul yuk, video call, panggil aja satu-satu. Di grup keluarga begitu. Seperti kalau saya lagi keluar kota atau gimana, ya tetap mesbah doa malam nggak boleh tertinggal, kecuali mungkin saya sendiri yang luput, mungkin ngantuk atau gimana, kecapean ya, miss bisa sekali-sekali kayak gitu. Tapi kalau lagi ingat gitu, ya saya panggil mereka dari video call, dari WA video call itu. Jadi simple. Jadi video call mereka mau tampilkan wajahnya kayak atau enggak, say hello. Ayo gantian siapa hari ini yang doa. Malam ini, kamu si A, si B. Anak pertama, anak kedua, anak ketiga, ayo nyonya atau gimana. Ya caranya kayak gitu aja Bu Esther kalau saya ngasih tips. Ya. Terima kasih banyak Pak Bing. Terima kasih Pak Bing. Ya wes, oke gitu Pak Suci, thank you. Saya bisa Pak Suci sebentar. Oke, Ibu Charles, semangat. Silakan Bu, singkat, padat. Tuhan berkati semuanya. Saya mau sharing sebentar ya. Saya kan disuruh pimpin grup. Waktu saya baca itu untuk mimpin grup itu, ternyata saya dikasih sama penginjil seri itu dibagi grup itu. Orang yang biasa kalau kita ke grup itu orang yang ngantuk, orang yang nggak setia datang gitu, dan ada yang ya usianya 80 ke atas gitu ya. Nah, setelah saya mendapat tugas itu, saya bikin grup pemuritan gitu ya, di antara kami berlima gitu. Tapi waktu Bapak Rusli yang pertama itu, saya kasih masukan pertanyaan, ayo monggo ibu-ibu jawab semampunya ibu-ibu, saya bilang gitu ya. Tapi ya itu, ya responnya seperti itulah. Cuma yang saya akui Bu Meing itu setia sekali ya. Dan kami berdua sering video call ya. Bagaimana keadaan dia, bagaimana
situasi dia ada di mana sering saya pantau dia gitu. Tapi yang lain yang minta care grupnya itu apa Zoom care group itu jangan yang waktu jam 7 malam, ada yang minta tatap muka, ada yang bilang pusing nggak bisa jawab apa, ada yang bilang sudah nggak ada waktu gitu. Tapi satu hal yang saya lihat kemarin yang kedua tuh saya mendapat berkat lah. Karena mereka gak ikut, saya bergabung lah di grupnya si Meliana, si istrinya Richard, sama penginjil Shirley. Di situ tuh kami saling sharing ya, dan situ saya mendapat berkat. Jadi melalui kami yang sudah berumah tangga, anak sudah besar-besar gitu, saya lihat Meli kemarin itu, Melinya Vincent, dia tuh bertanya bagaimana caranya, Bu, cara anak-anak itu supaya kita sebagai orang tua itu tidak emosi waktu mereka masih kecil, terus kita membagi waktu untuk bersekutu itu bagaimana. Itu di kelompok itu kita saling sharing semua. Di situ ada istrinya Richard itu. Saya merasa ya grup ini bersemangat banget kemarin ya, kita saling sharing, kita saling mendoakan gitu ya. Kalau di sisi saya Pak Suci, kami keluarga besar kami itu 1 bulan 1 kali itu memang Zoom keluarga. Yaitu besok malam itu kami Zoom keluarga itu kami bisa ya 20 orang lebih dan membagi tugas setiap bulan itu membagi tugas. Dan disitulah kita tuh saling sharing satu dengan lain, saudara bersaudara, ponaan, cucu itu bukan dipaksakan lah, tapi dengan kerelaan. Ayo sharing kamu, pengalaman kamu 1 bulan ini bagaimana. Kita saling mendoakan, kita saling menguatkan. Dan saya merasa itu waktu Zoom, waktu Pak Charles kritis banget itu, saya dikuatkan sama keluarga waktu itu ya, melalui Zoom itu. Mereka semua bersatu hati mendoakan kami supaya kami kuat. Saya di rumah kan, biasanya kan anak penginjil Debbie, sekarang kan penginjil Debbie, ya Tuhan tuntun dia, melalui pergumulan dia, diambil kuliah lagi. Dan saya pun berserah pada Tuhan, apapun kehendak Tuhan untuk penginjil Debbie, itu yang Tuhan tahu pergumulannya dia. Saya sebagai orang tua hanya mendoakan aja. Tapi saya tiap pagi itu saya WA ibu-ibu tuh sekitar 11 orang. Ya saya menguatkan mereka melalui WA gitu. Jadi kalau mereka balas itu saya suka cita, oh berarti mereka masih sehat, mereka bisa balas. Ada kadang-kadang dengan kata-kata yang menguatkan mereka. Artinya saya tidak berpikir bahwa saya sudah terlalu pintar, sudah terlalu pandai gitu ya. Tapi kita saling menguatkan satu dengan lain melalui WA, melalui video call pun itu satu hal yang indah di hadapan Tuhan yang saya rasa ya saya sebagai jemaat ya gitu yang pasti rindu juga Tuhan menaik kita sehari lepas hari itu. Kita harus punya tekad bahwa kita harus terus mencintai Tuhan, kita harus kobarkan semangat kita untuk mengasihi Tuhan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi momentumnya yang pertama tadi Ibu sebagai pemimpin care group wanita, jadi dikondisikan. Kemudian yang keluarga juga sama dikondisikan. Jadi ada satu momentum kebangkitan sebelumnya dari salah satu kebangkitannya adalah Pak Charles yang sakit, Bapak Ibu Saudara. Ya, itu adalah satu momentum yang indah. Jadi sekali lagi Bapak Ibu dalam mencari momentum berhubungan dengan poin 1 tadi, waktunya kapan dan sebagainya. Tuhan itu sangat-sangat punya kuasa memberikan ide, gagasan, kreativitas kita untuk melakukan pemuritan keluarga. Nah, Bapak Ibu, mari kita lihat selanjutnya ketika bicara tentang waktu, momentum, apa yang akan kita lihat di dalam bagian berikut ketika kita berbicara tentang ini. Langsung nomor 4. Bagaimana bentuk yang kita lakukan agar tidak terlalu formal, tapi juga tetap bermakna. Bagaimana membentuk identitas keluarga masing-masing. Bahasa yang santai seperti apa? Perlu formalitas kah? Gitu ya. Jadi didudukkan, ada satu kondisi yang harus seperti waktu di kelas sekolah minggu atau sekolah-sekolah di formalitas gitu ya. Bentuknya seperti apa? Bapak Ibu, dari kami ketika sharing, kami ternyata memiliki bentuk yang berbeda-beda. Kalau di tempat saya ada yang sambil klesetan, tetapi tetap fokus kepada pembahasan firman. Saya memang duduk di kursi, penginjil Henny bersandar di tembok. Kedua anak saya, Fefe dan Ica masing-masing cari tempat sendiri yang merasa nyaman. Ya,
bentuknya seperti apa? Nggak formal, dalam arti harus kaku, kalau enggak nanti tidak menghormati Tuhan. Enggak, Bapak Ibu. Ini kami hamba Tuhan yang ingin membagikan. Kalau toh ada yang benar-benar rapi, memakai pakaian, formalitas, saya dididik di zamannya opa oma begitu, Bapak Ibu. Jadi harus rapi. Bukan berarti saya memberontak generasi yang tidak tahu diri. Bukan. Tetapi fleksibilitas yang saya sampaikan. Supaya apa? Poinnya yang utama tercapai. Yaitu kami dekat dengan Tuhan, berelasi. Kami sharing, kami menggali firman. Sehingga tidak harus ada satu aturan baku yang pakaian rapi, cuci muka, cuci tangan, kaki, mau menghadap Tuhan. Enggak. Kami sangat fleksibel di dalam penampilan, di dalam bahasa, dalam ungkapan, dalam penyampaian kalimat. Bahkan seringkali penginjil ini yang menjadi wasit untuk mengkritik kalimat saya. Maksudnya, jadi kalimat saya kadang-kadang tidak ditangkap karena mungkin sudah terlalu malam, begitu ya. Karena kami makanya waktunya malam yang khusus untuk pembahasan tertentu, gitu ya, topik tertentu. Nah, Bapak Ibu, bahasa yang santai, yang tetap mengarah kepada firman, penggalian firman. Justru waktu pertanyaan pertama saya ingat waktu itu sempat rame antara VVB Ica, saudara. Oh, ini pakai mbek lagi, VV dan Ica. Ya, di situ diskusinya kami yang akhirnya menonton, melihat ini kedua anak ini kok bisa nangkapnya berbeda. Nah, kami saling menimbrung dan saling memberikan arahan. Apa yang dimaksud dari khotbah Pak Rusli dan apa yang jadi bahan apa namanya? Panduan untuk merenungkan dan aplikasinya. Sampai akhirnya ke pertanyaan kedua. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, sekali lagi bentuknya tidak ada satu platform khusus atau bentuk yang dikhususkan, dibakukan. Fleksibilitas kita. Tadi saya katakan di depan juga ada di tempat, masalahnya meja makan, tempat yang ada di ruang santai, ruang tamu kita, kalau memang ada tamu, atau ruang serambi, kalau Bapak Ibu punya ruang serambi, atau ada di taman, oh bagus lagi. Ya, tetapi tetap ada kumpul. Papa, mama ngajak kumpul, ataupun kalau single parent, dalam hal ini ada contoh misalnya, mohon maaf Ibu Ime, mengumpulkan di tempat mana, terserah. Pakaiannya seperti apa, dan itu tentunya Bapak Ibu yang tahu kondisi ini. Bahasanya tetap, sekali lagi tidak harus SPOK, subjek predikat objek keterangan waktu dan sebagainya, enggak ada. Jadi kita mau ingin secara natural mengalir. Jadi bentuk jangan sekali dibingungkan, formalitas, gaya bahasa dan sebagainya enggak ada di sini. Yang penting kita paham apa yang menjadi topik yang kita bahas, penggalian firman yang kita dengar dari khotbah, dan kita mau mengaplikasikan dan bertanya jawab. Nah, sampai di sini poin yang saya ingin berikan tips daripada saya. Mungkin tips yang dari rekan lainnya mungkin bisa membantu, misalnya Pak Sandi. Berikan tips yang bagian ini untuk Pak Sandi. Sorry, bukan Pak Sandi nih. Pak Richard. Ya. Kalau Pak Richard bagaimana pengalaman Pak Richard? Wah, sebelahnya muncul Ibu Richard. Ya, malam semua. Ini khusus yang barusan ya Pak Suci ya? Ya, betul. Kalau yang sebelumnya juga nggak apa-apa. Iya, kalau program ini saya kok pas ya. Jadi sebagai di pekerjaan saya sebagai psikolog itu kemarin yang rame juga tentang ini apa remaja yang sekarang tuh banyak suka menyakiti diri, Pak Suci. Dan itu seperti COVID yang outbreak ya. Jadi kasus-kasus itu tiba-tiba mencuat. Nah, ketika dari gereja ada program Grow From Home, saya bilang, loh kok pas ya? Maksudnya berarti gereja ini bisa menangkap juga kebutuhan di masyarakat saat ini gitu loh. Jadi saya senang. Terus yang saat ini saya ikuti kan 2, di keluarga sama yang KW sama Bu Charles tadi ya. Awalnya saya memang agak istilahnya kurang niat gitu mungkin ya kalau ikut-ikut gini. Cuman saya mau mulai belajar disiplin ya, terus belajar patuh dan taat. Jadi maksud saya gereja punya program ini, saya mau coba ikut gitu, saya mau coba disiplin. Dan pasti baik ya, karena kan berdasar Alkitab gitu. Jadi kalau yang tipsnya tadi kita sering ngumpul sih, jadi tiap jam 6 tuh biasanya di kamarnya Lea. Jadi nggak harus mungkin kaku ya kayak mesbah gitu, tapi kita ngumpul. Nah, karena keseringan ngumpul nanti tiba-tiba ingat gitu loh, kita udah bahas belum ya yang kedua kemarin gitu loh. Terus ya udah langsung ngomong gitu. Jadi nggak khusus, karena dulu pernah nyoba khusus ya, misalnya ayo kita mesbah tiap hari jam berapa, itu agak
ini ya, agak miss gitu. Maksudnya kayak nanti yang lewat gitu ya, kayak nggak bisa disiplin gitu. Jadi ya saya senang, dan mungkin ini ya juga semoga yang lain yaitu mulai ajak dulu ya. Nanti gimana kurang lebihnya, nanti hambatannya, tantangannya, kita saling sharing, kayak Bu Esther tantangannya apa, Pak Ping, terus Bu Charles tadi. Saya dapat juga di KW itu sih sama ibu-ibu ya. Gitu. Terima kasih. Bagus. Mulainya dari ragu dan tidak ada yang kebetulan, ternyata fenomena di luar, apalagi profesi Ibu Jingjing panggilannya sebagai seorang psikolog, ini bertemu dengan satu kepekaan gereja terhadap pemuritan keluarga. Tadi penginjil Yulia, Bapak Ibu perhatikan ketika menyodorkan akan hasil riset, bagaimana anak-anak muda kita, generasi penerus kita, penuh dengan masalah. Dan tidak jarang mereka melakukan tindakan-tindakan yang di luar nalar, menyakiti diri, bahkan sampai bunuh diri. Ini hal yang sangat memprihatinkan. Mari kita rebut generasi kita. Mari kita rebut untuk didekatkan, dikuatkan imannya kepada Tuhan. Ini adalah warisan yang paling dan utama yang berharga. Bukan kekayaan, bukan pendidikan, bukan berarti ini tidak penting. Tetapi iman ini yang akan menjaga terhadap perubahan zaman. Saya rindu Ibu Ime, bolehkan menyaringkan bagian ini Bu Ime? Apa yang Ibu Ime lakukan bersama anak-anak tercinta? Ibu Ime adalah seorang single parent, seorang mama yang Tuhan karuniai untuk mendidik anak-anak yang tentunya tanggung jawab ini tidak mudah. Mari kita dengarkan apa yang di-sharing Bu Ime. Silakan Ibu Ime, bisa? Malam semuanya. Malam. Ya, kalau dari saya, ya tidak ada waktu yang istilahnya saya khususkan gitu ya. Jadi biasanya sih kalau yang saya lakukan setelah ibadah. Jadi waktu ibadah itu yang membahas tentang firman atau apa gitu, kita langsung setelah selesai ibadah itu saya biasanya ngajak mereka kayak men-challenge mereka, menanyakan. Jadi langsung ya. Jadi saya tidak misalnya hari apa menentukan terus bikin kayak satu persekutuan gitu, enggak. Jadi kadang pun kita sambil duduk atau setelah ibadah terus sambil makan juga kita jadi diskusi tentang apa yang dibahas, seperti itu sih. Jadi saya nggak punya waktu khusus yang istilahnya khusus hari apa gitu, enggak Pak Suci. Itu dari saya sih. Untuk masalah gaya bahasa ataupun pakaian Bu Ime? Iya, kalau gaya bahasa karena anak saya kan anak pemuda remaja ya, dan masih SD juga, ada yang SD. Jadi jangkauannya kan cukup beda gitu. Kadang-kadang kayak Aaron gitu kan dia masih SD. Jadi kalau aku pakai bahasa terlalu tinggi dia nggak mengerti kan. Jadi dia bisa tanya, "Loh itu maksudnya apa?" gitu. Jadi nanti ya dari cici-cicinya itu yang bisa juga membantu saya untuk mengeksplain ke dia gitu. Jadi bahasanya bahasa biasa ya. Jadi bukan bahasa yang tinggi-tinggi gitu. Pokoknya bahasa yang mereka bisa mengerti sih, Pak. Wow. Keren, saling melengkapi CC-CC-nya ketika seorang Aaron yang kita tahu ya, mulai bertumbuh dan ingin mulai dengan keinginan-keinginan tahunya. Luar biasa untuk arahan seperti ini, Bu Ime. Terima kasih, Iya, Bu Ime. iya, makasih Pak. Dan ini adalah bagian daripada apa, Bapak Ibu? Tadi saya rencananya terakhir firman Tuhannya akan muncul ya. Ini adalah kitab Ulangan yang tadi juga disinggung oleh penginjil Yulia. Ulangan yang berbicara mengulang apa yang diperintahkan Tuhan. Saya juga pernah menyampaikan ini, bukan saja di pasal 6 kitab Ulangan, tetapi pasal 4, 6, dan 11. Di saat kita duduk, di saat kita berdiri, di saat kita dimanapun, anywhere, anytime, mengulang akan pembicaraan-pembicaraan firman. Dan saya yakin tentunya di zamannya Musa waktu itu tidak dengan formalitas ya. Pasti juga dengan tadi Bu Ime sampaikan dengan gaya bahasa, dengan ya natural begitu ya. Tapi ingin apa? Mencapai, mendekatkan diri ke keluarga kepada Tuhan. Bapak Ibu, ini suatu yang indah yang menjadi semangat. Terlepas materi yang mungkin sebagian yang kita sudah juga terima di meja redaksi, bahasa saya meja redaksi, ya ini pembahasannya masih plain, simple. Ini
awal-awal yang memang kami sedang terus akan perbaiki. Tetapi poin utama, nah ini sekaligus mengulang, poin utama seperti waktu saya sampaikan di mimbar adalah aplikasi khotbah. Aplikasi khotbah disampaikan dan anak-anak kita, keluarga kita mau menunggu responnya. Dan tentunya diskusi itulah yang akan kita lihat dan kita mau sama-sama lakukan. Aplikasi. Jadi khotbah itu disampaikan mimbar, di utama, pengajaran, pendalaman, penggalian, dan disinilah pemuritan keluarga berjalan untuk diaplikasikan, dipahami, bukan sekedar teori yang sifatnya informatif, tetapi mau menjadikan itu sebagai transformatif, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika kita berbicara bagaimana bentuk, tentunya ini akan maju kepada satu bagian yang lain, yaitu bagaimana memberikan jawaban. Tadi ada berkaitan dengan sharing, tadi yang menyampaikan salah satu saudara kita. Bagaimana memberikan jawaban jika ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak kita bisa jawab. Ini ketika kami, tim mentor, hamba Tuhan, berdiskusi, menanyakan, gitu ya. Ada salah satu keluarga yang takut salah. Dan itu hal yang benar dan wajar. Sing bener sing mana? Ketika anakku ngomong A, si anak yang satunya ngomong B, mamanya ngomong lagi C, aku ini ingin ngomong yang seperti ini, misalnya D munculnya. D, ayo ikut D. Takut nanti salah, keliru gitu ya. Nah, Bapak Ibu, wadah yang ada. Memang kami para mentor yang akan menjadi sumbernya. Kami para mentor yang menyediakan diri untuk memberikan tambahan informasi. Mimbar yang utama itu adalah informasi yang paling utama. Dengar khotbah baik-baik, dengar khotbah dengan sesama. Setelah itu kalau memang ada pertanyaan itu pertanyaan berkembang dan jawaban kita nggak ada, jangan pernah malu untuk berkata, papa kurang tahu. Mama belum ngerti jawabannya. Tak tanya dulu ya. Bapak Ibu nggak perlu malu untuk bertanya, mengakui kita nggak ngerti, nggak tahu. Daripada kita salah, keliru, ingat, batu kilangan akan diikatkan di leher kita dan kita dicemplungkan ke dalam lautan. Kadang-kadang ke dalam apa, Hen? Malah nakutin. Istri saya yang menjadi rem. Jadi Bapak Ibu, kadang-kadang saya pun dengan penginjilan ini saling memberikan argumen jawaban. Jadi yang benar yang mana? Jadi anak saya bilang, sekolah teologi podo-podo, kami punya pandangan. Nah ini yang rame Bapak Ibu kalau sama istrinya hamba Tuhan. Pak Rusli, Abi Ujin sekarang juga belajar teologi. Tetapi itu akan menjadikan kita, yuk apa kata Alkitab? Apa kata Alkitab? Dan banyak tafsiran buku-buku yang bahasa asli itu membantu. Dan satu lagi, ada yang namanya Bible Class. Di dalam Bible Class itu mungkin kita bisa sampaikan, aku ada pertanyaan ini, bagaimana menjawabnya ya? Dan mungkin ada keluarga lain yang memberikan informasi itu bagus sekali. Jadi sekali lagi, bagaimana memberikan jawaban jika ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa kita menjawab. Dalam hal ini menjawab berkaitan dengan sharing. Apakah sharing anak kita ini salah? Atau yang perlu didukung enggak? Membedakan sharing anak yang salah dan benar, atau yang bagaimana nih yang perlu kita dukung? Bapak Ibu, Amsal 13 ayat 1 berkata, anak yang bijak adalah anak yang mau menerima didikan. Tetapi saya tidak tidak memungkiri Bapak Ibu. Ketika anak kami pun sekarang yang ada di dalam zaman digital, di era digital, kemajuan teknologi yang banyak menawarkan informasi, pengetahuan. Kadang-kadang saya harus jujur, tidak mudah untuk coba memberikan sebuah pemahaman, apalagi memaksakan. Wah, yang terjadi penolakan, reject. Yang muncul adalah kesan pemaksaan. Yang muncul adalah kesannya akhirnya papa ini maksa dok. Hati-hati Bapak Ibu. Kalau dari orang tua tidak bisa memberikan rasa aman, nyaman, dan yang benar yang bagaimana. Sekali lagi kalau bicara tentang pengetahuan Alkitab, sumbernya kami para hamba Tuhan, sumbernya ada literatur, buku, tafsiran, dan di dalam ruang Bible Class. Tetapi ketika anak-anak kita sharing kepada topik-topik yang lebih luas, yang lebih dalam. Ingat Bapak Ibu, kita ini masuk kepada satu fase yang namanya metaverse. Meta itu melampaui, verse itu adalah dunia. Bagaimana dunia yang kita pijak sekarang, itu melampaui. Kata melampaui itu. Segala pengetahuan, segala hal, budaya. Sekarang anak-anak yang masih sekolah saja mulai berpikir, dasar lanjut sekolah SMA lah, atau dasar lanjutkan kuliah lah. Karena sudah bisa menghasilkan uang loh Bapak Ibu. Mereka bisa, tanda kutip, bahasa zamannya saya mungkin dengan kojuan, money game. Tapi mereka berkata, bukan money game kok ini.
mereka bisa berdalih Bapak Ibu. Ini buktinya kami sudah bisa menghasilkan uang. Ketika kripto mulai booming Bapak Ibu, saya ikuti anak-anak muda, ya, mereka bisa berkatakan, "Nih lihat nih ada uang masuk. Nih lihat nih." Waduh, luar biasa Bapak Ibu. Jadi mereka berpikir pendidikan formal itu melelahkan, membosankan, apalagi ada tekanan. Yang sekarang ini asik kok. Sekalipun mereka modalnya, uangnya pasti juga dari orang tua. Dan ini banyak sumber yang saya baca dan saya ikuti. Metaverse ini salah satu berkaitan teknologi, masalah ekonomi yang sekian persennya. Belum hal-hal yang lain. Bagaimana membedakan sharing anak yang salah atau yang perlu didukung? Kita lihat, sekali lagi, koridornya, tipsnya adalah, apa kata firman? Firman itu tidak ada kata abu-abu, Bapak. Yang ada adalah benar dan salah. Benar dan salah. Tidak ada lagi istilah, kayaknya sih ya sedikit-sedikit benar, tapi ya sedikit-sedikit ada kesalahan. Tidak ada. Tidak ada wilayah abu-abu. Anak yang bijak mendengarkan didikan ayahnya, dengarkan didikan mamanya. Tapi seorang pencemooh tidak mendengarkan hardikan. Sekarang ini zamannya kita. Zamannya kita untuk mendidik anak-anak kita yang di dalam kemajuan teknologi. Apakah ini mudah? Sulit. Apakah kita menyerah? Tidak. Kita harus terus mendoakan anak-anak kita. Mendampingi, ini pentingnya Bapak Ibu. Bapak Ibu, ada satu kalimat yang sering saya dengar, termasuk di jemaat ya. Saya dulu soroh, Pak Suci. Saya dulu susah. Maka ketika saya bekerja keras sekarang, dan saya bisa dapat berkat, saya tidak ingin anak saya soroh. Oh betul. Itu sangat betul memang. Ingin maksudnya mensupport, membahagiakan, dan jangan sampai mengalami pengalaman yang mungkin sorohnya itu tidak terkira. Tetapi jangan lupa, hanya materi kah? Hanya fasilitas kah? Tetapi bagaimana dengan iman? Bagaimana dengan kebenaran Alkitab? Apakah kita sengotot waktu kerja, sengotot waktu kita memberikan pendidikan yang bagus, memberikan akan tanda kutip masa depan, pekerjaan, dan sebagainya? Ini yang patut kita pikirkan bersama, Bapak Ibu. Bolehkah Pak Johan men-sharingkan hal ini? Ketika mungkin membedakan sharingnya Angelin atau Vincent ini, janjinya benar apa ora? Maksud salah tak dukung. Nah, hal-hal seperti dilema ini pernah dialami Pak Johan enggak? Silakan Pak Johan. Halo, Pak Johan ada? Ya. Ya. Ya, ya, selamat malam semuanya. Selamat malam kok. Ya, mengenai yang saya tangkap dari Pak Suci untuk sharingkan yang mengenai mungkin pertanyaan anak-anak di mana kita harus beri jawaban dan ada argumen yang mungkin berbeda di antara kita. Betul. Ya, terus terang saya boleh jujur, kami biasanya kumpul ketemu itu setiap makan pagi sama makan malam yang kemungkinan bisa ketemu. Waktu anak-anak masih kumpul, masih bersama, karena kalau siang agak sulit. Terus boleh jujur, kami nggak tiap kali setelah ibadah atau apa itu berdiskusi mengenai firman itu enggak setiap kali, walaupun ada yang beberapa kali juga kami sampaikan, terutama kadang-kadang ya Angelin atau mamanya atau Vincent atau saya sendiri nyeletuk, kok tadi saya kok rasanya dapat ini atau malah enggak dapat sama sekali dari ibadah itu baru kita ada pembicaraan. Dan selama ini ya seperti yang kadang-kadang saya sendiri memberi jawaban dengan istri bisa beda. Jadi ya kami ya selalu berpatokan ya itu tadi, kita berusaha untuk menanamkan ke mereka bahwa jawaban yang benar itu sebetulnya ada di Alkitab. Tafsiran yang benar itu ada di sana. Jadi kita memberi pengertian kepada mereka untuk bagaimanapun harus berdoa sambil kembali
membaca firman itu berdasarkan Alkitab sambil berdoa untuk mencari apa yang benar. Kalau memang sampai ini kadang-kadang mereka juga bisa menghubungi, mereka di sekolahan mereka juga ada hamba Tuhan, kadang-kadang mereka yang dekat sama mereka mungkin bisa tanya ke hamba Tuhan tersebut di sekolahan mereka. Itu yang saya alami. Yang mungkin yang juga saya ingin sharingkan, momen yang kami yang biasanya berdoa bersama itu memang tidak ada. Saya belum bisa ngalami seperti Pak Bing itu, yang saya kepingin mencontoh sebetulnya. Tapi yang kita ada umumnya berdoa bersama itu kalau ada acara-acara besar atau waktu kita mau pergi bersama ke refreshing atau liburan bersama, itu kita biasanya mengadakan doa bersama sebelumnya. Tapi setelah anak-anak mulai Vincent mulai sekolah di luar, memang kita minimum seminggu sekali itu ada kumpul bersama. Kita berempat minimum seminggu sekali ada kumpul bersama. Di sana dengan adanya yang sekarang yang ada mesbah keluarga ini, itu kita makin dikuatkan karena kita ambil waktu yang betul-betul mungkin secara khusus serius untuk mesbah keluarga ini lebih walaupun tetap kita waktunya santai, cara berpakaiannya juga santai, tempat duduknya juga santai, tapi tetap maksudnya lebih fokus betul-betul mesbah keluarga yang membicarakan firman dengan tuntunan yang sudah dikasih oleh gereja, di mana ya tadinya saya inginnya sih setelah ibadah minggu ya, tapi memang agak sulit karena waktunya yang Vincent tuh minggunya dia itu Seninnya kita gitu loh. Jadi mungkin kita ngadakan waktunya kadang-kadang Rabu, Kamis, atau yang minggu kemarin itu baru bisa dilakukan di hari Sabtu gitu. Jadi ya saya sih bersyukur dengan adanya ini mesbah keluarga atau pemuritan keluarga ini. Bagi keluarga kami boleh makin bisa lebih fokus untuk mesbah keluarga yang tadinya kami kurang bisa melakukan gitu. Makasih. Terima kasih Coach Tuhan, luar biasa. Mulai aja dulu. Ini adalah sesuatu yang membuktikan. Ketika kalimat sekali lagi ini saya kutip ketika kami rapat dengan Departemen Pemuritan, ya sudah mulai aja dulu. Adalah hal yang saya yakini tidak adalah kebetulan. Ketika Tuhan bekerja, Roh Kudus bekerja untuk kami sama-sama memikirkan pemuritan yang ada di gereja kita. Ini baru seumur jagung, ya, konsep, pemahaman dan pelaksanaannya. Tetapi sekali lagi, tim Propata, Departemen Pemuritan ingin hadir, memberikan dampak untuk mengajak mendorong sebagai bentuk tanggung jawab kami kepada Tuhan supaya gereja kita boleh mengalami pemuritan yang mulai dari hari ini sampai selama-lama, yang global maupun yang nanti secara khusus ya. Dan sekarang saya juga mulai promosikan kalau Bapak Ibu nanti terus dalam keluarga komplit dan ada anak-anak remaja dan pemuda, mari kalau tergerak kirimkanlah kalau ternyata anak-anak rindu. Kami ingin dimuridkan secara khusus di demografi remaja atau kelompok remaja atau kelompok pemuda. Hubungi kami para hamba Tuhan, hubungi nanti juga Departemen Pemuritan. Kami akan mempersiapkan Bapak Ibu. Kami berdoa, berharap sekalipun ada satu kelompok, ada satu keluarga yang bertumbuh, itu pun adalah pekerjaan Roh Kudus. Bapak Ibu, mulai aja dulu. Kitab Ulangan pasal yang ke-6 ayat 7 sebagai penutup. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Ingat Ulangan 6 ayat 7 ini Bapak Ibu. Jadi tidak ada formulasi yang dibakukan, harus duduk pakaian rapi di kursi, lipat tangan. Ternyata Tuhan kita sangat-sangat kreatif untuk mendekatkan akan hidup umat kepada Dia, Allah yang mengasihi.
Waktu kita sudah lewat dari 4 menit. Ya, timekeeper Pak Richard sudah mempersiapkan untuk menutup acara ini. Demikian Bapak Ibu yang boleh saya bagikan di dalam pertemuan group meeting yang pertama ini di upskill. Semoga tips-tips tadi sekaligus sharing yang dimunculkan ini bermanfaat, berguna, dan kedepannya nanti kami akan membahas topik-topik yang sudah dipersiapkan ide dari Departemen Pemuritan ketika nanti akan memunculkan di dalam Google Form. Hal-hal apa yang menjadi masalah atau masukan-masukan apa yang akan dibahas, yang menjadi problem, itu akan ditampilkan dan doakan kami, Departemen Pemuritan maupun nanti tim Propata akan memikirkan ini, mendesain, kemudian Bapak Ibu akan diberikan tips-tipsnya. Jadi lebih lagi mengerucut, terarah, dan sebagainya. Begitu Pak Richard, saya kembalikan ke Pak Richard lebih dulu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pak Suci, nanti misalnya kalau ada Bapak Ibu rekan-rekan jemaat yang masih ingin bertanya atau mungkin terlalu sungkan ya, maksudnya di forumnya terlalu besar saya lihat ya, bisa langsung ya mengkontak hamba Tuhan ya. Apakah nggak ada masalah ya Pak? Ya, bisa sekali. Kita sudah mulai menempatkan mentor-mentor Pak Richard ya, hamba-hamba Tuhan. Nah itu yang jadi linknya. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Richard. Baik, jadi Bapak Ibu tidak usah sungkan. Kita mulai sampaikan firman Tuhan kepada anak kita sebelum dunia yang akan menangkap mereka ya. Jadi kita percaya firman Tuhan lebih berkuasa. Kita semua menghadapi tantangan yang sama. Jadi kita sama-sama saling menguatkan ya. Baik, bisa minta penginjil Jonathan untuk menutup dalam doa untuk pertemuan malam ini. Oke, kita berdoa ya. Tuhan, kami bersyukur jikalau malam hari ini kami boleh diingatkan oleh firman-Mu lewat materi yang sudah dipersiapkan oleh tim Propata ini untuk setiap kami di dalam segala kelemahan, keterbatasan, kesulitan yang kami alami, tantangan-tantangan untuk kami memuridkan keluarga. Tetapi Engkau mengingatkan kami untuk kami berjalan dengan iman, untuk kami berkomitmen untuk melakukannya terlebih dahulu. Karena kami percaya ada kuasa Roh Kudus-Mu yang menuntun kami, menolong kami. Tuhan, buat kami yang mungkin memiliki pertanyaan-pertanyaan ataupun kesulitan di dalam keluarga kami masing-masing yang kami tidak bisa sharingkan di tempat ini, biarlah Engkau yang boleh menolong kami. Kami percaya hari ini menjadi satu momentum yang Tuhan izinkan untuk setiap kami sebagai satu keluarga besar di KKR Tenggilis Mejoyo, untuk kami menghadirkan Yesus di dalam keluarga kami. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu, Tuhan yang boleh tolong setiap kami, supaya kami boleh menjadi pemimpin-pemimpin keluarga yang boleh menolong setiap anggota keluarga kami melakukan firman-Mu. Karena kami tidak mau hanya mendengarkan khotbah di hari Minggu, mendengarkan khotbah di persekutuan, tetapi kami juga mau menjadi anak-anak-Mu yang melakukan firman. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, firman-Mu yang berkuasa atas hidup kami, keluarga kami, dan juga untuk gereja kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih Pak Suci. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Selamat malam semuanya. Selamat malam semua. Terima kasih Pak Suci. Selamat malam.